Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12. Hal yang ketiga yang kita lihat firman Tuhan untuk kita lakukan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara, bertekun di dalam doa. Makna daripada ketekunan, arti daripada ketekunan, saudara-saudara, adalah sesuatu yang terus-menerus kita lakukan, saudara. Sesuatu yang terus-menerus kita lakukan secara kontinu, secara berkesinambungan. Mengapa kita harus bertekun dalam doa, saudara-saudara? Ada kalanya dalam pengalaman kita, saudara-saudara, ada kalanya ketika kita berdoa itu semangat kita berdoa luar biasa. Kita merasakan hadirat Tuhan itu luar biasa. Kalau dalam suasana seperti itu, saudara-saudara, kita berdoa, waduh, senang sekali, nikmat sekali berdoa seperti itu. Hadirat Tuhan, tidak terasa air mata kita keluar, saudara-saudara, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, luar biasa. Tetapi saudara-saudara, dalam pengalaman kita juga ada kalanya kita merasakan seperti doa itu begitu kering. Kita berdoa menyembah Tuhan, mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, tapi rasanya seperti hampa. Ada kalanya kita alami seperti itu. Tetapi saudara-saudara, disitulah nilai daripada ketekunan kita. Apakah kita akan tetap berdoa atau tidak, saudara-saudara? Ketika doa itu rasanya seperti kering, seperti hampa, apakah kita akan tetap berdoa? Ingat, saudara-saudara, kita menghampiri Allah bukan dengan perasaan, bukan, tetapi dengan iman. Dengan iman. Ketika kita menghampiri Allah dengan iman kita, disitulah Allah berkenan atas segala doa dan penyembahan kita. Memang sekali lagi saudara-saudara, ada kalanya kita berdoa itu rasanya begitu sukacita, begitu terasa hadirat Tuhan. Rasanya seperti itu. Lalu ketika kita merasa kering, apakah tidak ada hadirat Tuhan di sana? Belum tentu. Mungkin juga ada. Dan saya yakin ada hadirat Tuhan. Sebab setiap orang yang memberikan hati, waktunya untuk berdoa, memuji Tuhan, Tuhan berkenan, Tuhan hadir di sana, Tuhan menyatakan kasih hadiratnya kepada kita. Saudara-saudara, ketekunan itu seperti gambarannya di dalam Alkitab seperti seorang petani. Misalnya kita lihat dalam kitab Yakobus, saudara-saudara, Yakobus pasal yang kelima ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudara, gambaran daripada satu ketekunan adalah seperti yang dilakukan oleh seorang petani. Hujan, panas, dia terus kerjain. Dia terus kerjakan ladangnya. Dia terus olah ladangnya. Saudara-saudara, itulah gambaran daripada ketekunan. Dan ketika kita bertekun, saudara-saudara, saat ini mungkin kita belum merasakan secara langsung akibat daripada ketekunan itu. Tetapi nanti pasti kita akan alami. Apa yang dialami oleh Nabi Daniel dalam kitab Daniel pasal 6.
Seringkali justru ketekunannya menyembah Tuhan membawa dia kepada persoalan. Tetapi di tengah-tengah persoalan itu, Tuhan menyatakan kuasanya. Daniel pasal yang ke-6, pengakuan daripada Raja Babel pada waktu itu, yang Raja Darius dari Media, orang Media, disebutkan demikian. Daniel pasal yang ke-6 ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkanlah ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ini seorang raja, saya sebut saja kafir, seorang raja penyembah berhala. Dia berkata kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau, melindungi engkau. Lalu kita lompat ayat yang ke-20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan ketika kita bertekun. Walaupun seringkali ketekunan kita itu tidak menghasilkan apa-apa saat ini, saudara-saudara, seolah-olah tidak menghasilkan sesuatu, tetapi ingat, ketekunan kita di dalam berdoa, satu waktu kita akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, satu waktu. Yakini hal itu. Itu sebabnya jangan pernah kita kemudian berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoalah senantiasa, berdoalah dengan tekun, dan ketekunan kita akan menghasilkan kuasa Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita.